Bayangin ada sesuatu yang gak kelihatan mata, tapi semua orang bisa ngerasain. Kadang bikin adem, kadang bikin risih. Itu bukan sekedar mood, tapi pancaran batin lu sendiri. Orang-orang nyebutnya aura, dan percaya atau enggak, aura ini bisa jadi jalan buat lu dapet rezeki, dihargai, bahkan dicintai. Atau sebaliknya, bikin lu dijauhin tanpa alasan jelas. Hari ini gue mau ngajak lo lihat aura bukan sebagai hal mistis, tapi sebagai energi batin yang bisa lo rawat, bahkan lo panen, kayak lagi ngurus kebun di dalam diri lo sendiri. Aura itu sederhana, dia adalah pancaran batin lo yang keluar lewat sikap, ekspresi, dan energi halus. Pikiran lo itu ngebentuk emosi, emosi yang berulang jadi suasana hati. Dan suasana hati itu kebaca sama orang lain tanpa lo harus ngomong apa-apa. Makanya kadang lo ketemu orang asing yang baru lo kenal, bahkan belum lo kenal, tapi udah ngerasa nyaman. Atau sebaliknya, ada orang yang bikin lo gak betah meski baru 5 menit ngobrol. Itu aura lagi bekerja, kawan. Aura adalah bahasa diam batin lo. Dia gak bisa lo palsuin. Lo bisa pura-pura ramah, tapi kalau hati lo penuh benci, dendam, iri, orang lain tetap bisa nangkap hawa negatifnya. Aura positif bukan berarti lo harus selalu ceria. Aura positif itu soal stabilitas batin. Lo bisa lagi diam, tapi orang ngerasa adem dekat lo. Kenapa? Karena dalam diri lo ada ketenangan dan penerimaan. Aura negatif kebalikannya. Batin lu penuh keresahan, ketakutan, dengki, iri, overthinking, minder, khawatir, atau marah. Energi itu nyebar, bikin orang sekitar lu ikut tegang. Inilah kenapa ada istilah toxic people. Bukan cuma karena kata-katanya, tapi juga auranya. Contohnya, lu masuk kantor dan ada satu ruangan yang orangnya bawaannya uring-uringan terus. Belum ngomong apapun ruangan udah kerasa sumpek. Sebaliknya, ada orang yang kehadirannya kayak jadi charger. Semua orang ngerasa dapat energi baru. Aura adalah iklan batin lo. Dan setiap hari lo lagi broadcast sesuatu ke dunia. Entah itu sinyal damai atau sinyal kusut. Banyak orang sibuk jaga penampilan luar, tapi lupa kalau yang lebih kuat justru getaran di dalamnya. Lo bisa pakai parfum paling mahal, tapi kalau batin lo bau iri, dengki, dan marah, orang tetap gak betah. Sebaliknya, meski lo sederhana, kalau hati lo bersih, orang ngerasa nyaman ada di dekat lo. Kesadaran ini penting, karena aura adalah modal sosial. Dari sini, orang bisa percaya, pintu rezeki bisa terbuka, dan hubungan lo dengan orang lain jadi lebih hangat. Aura bukan cuma soal gue pengen kelihatan baik, tapi soal gue beneran ngerawat batin gue. Karena yang keluar pasti cerminan dari dalam. Kebanyakan orang sibuk mikirin tampilan luar, baju apa yang dipakai, parfum apa yang dipilih, gaya bahasa yang dipoles. Padahal yang paling kuat justru sesuatu yang gak kelihatan, aura. Kenapa penting? Karena aura adalah modal sosial. Orang bisa ngelihat senyum lo, tapi yang bikin mereka percaya atau enggak adalah getaran dari dalam lo. Di dunia kerja, aura lo bisa jadi pembuka pintu opportunity. Atasan atau klien bisa lebih nyaman ngobrol sama lo, karena lo bawa energi positif. Di lingkaran pertemanan, aura lo bisa bikin orang betah curhat dan percaya sama lo. Dan dalam relasi pasangan, aura adalah magnet. Lo bisa kelihatan biasa aja, tapi kalau batin lu adem, orang bakal ngerasa aman dekat lu. Kesadaran akan aura adalah langkah awal untuk merawatnya. Karena lu gak bisa benerin sesuatu yang bahkan lu gak sadari. Kalau lu mau aura lu bersinar, lu harus mulai dari dalam. Dan itu berarti merawat pikiran dan emosi lu sehari-hari. Nah, berikut tips untuk menjaga aura lu. 1. Jaga pikiran. Pikiran negatif itu kayak racun kecil. Sekali, 2 kali mungkin gak kerasa. Tapi kalau lu biarin numpuk, batin lu jadi keruh. Aura otomatis gelap. Mulai biasain self-talk yang sehat. Ngomong baik ke diri lu sendiri. 2. Kelola emosi. Marah, iri, takut, minder itu manusiawi.
Tapi jangan jadiin itu penghuni tetap di hati lo. Latih diri buat sadar pas emosi muncul. Tarik nafas, kasih jeda, biar lo gak jadi budak emosi dan lo bisa mengendalikan pikiran lo. 3. Mindfulness. Kadang aura kita kusut karena pikiran kita loncat ke masa lalu atau khawatir terhadap masa depan. Coba tarik diri lo ke saat ini, di detik ini. Rasain nafas lo, rasain detak jantung lo, rasain denyut nadi lo, rasain langkah, rasain kehidupan lo detik ini. Itu bikin batin lebih tenang, dan ketenangan itulah yang keluar jadi aura adem. 4. Healing dari luka lama. Banyak orang auranya berat karena masih bawa sakit hati yang gak selesai, dendam yang tidak berkesudahan. Kalau lo mau kebun batin lo subur lagi, lo harus cabut akar busuk. Caranya, maafin, relain, dan ikhlasin. Lo lakukan hal itu bukan buat orang lain, tapi buat kesehatan jiwa lo sendiri. Merawat pikiran dan emosi itu kayak nyuci kaca jendela. Kalau jendelanya kotor, cahaya nggak bisa masuk. Tapi begitu lo bersihin, sinar dari dalam bakal otomatis kelihatan. Itulah yang orang lain nangkapnya sebagai aura. Kalau pikiran dan emosi lo mulai jernih, anggap itu kayak tanah yang bersih. Disitulah lo mulai masuk ke tahap berikutnya, berkebun di dalam batin. Kenapa disebut aura farming? Karena aura nggak datang tiba-tiba. Dia tumbuh kayak tanaman yang lo rawat setiap hari. Syukur itu benih, doa dan niat baik itu pupuk. Sabar adalah air yang menyuburkan. Dan kesadaran adalah cahaya matahari yang bikin semuanya tumbuh. Kalau lu rajin merawat itu semua, perlahan tapi pasti, kebun batin lu bakal berubah jadi taman yang rimbun, yang asri. Orang yang lewat, orang yang sekadar berinteraksi dengan lo, bisa kecipratan sejuknya. Dan sama kayak kebun nyata, hasilnya gak bisa instan. Tapi kalau lo sabar, yang lo panen bukan cuma buah untuk diri lo, tapi juga hawa adem yang orang lain bisa rasain setiap kali ketemu lo. Itulah inti aura farming. Bukan sulap, bukan trik instan, tapi proses konsisten ngerawat batin sampai auranya matang. Kalau kebun batin lo udah siap, sekarang waktunya ngerawat lewat tindakan nyata. Aura lo gak cuma dipengaruhi pikiran, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, cara lo ngomong. Kata-kata yang lo keluarin tuh ibarat angin. Kalau anginnya sejuk, orang nyaman. Kalau anginnya panas, orang kabur. Jadi perhatikan ucapan lo sekecil apapun. Sapaan tulus, terima kasih, bahkan senyum sederhana itu udah jadi vitamin buat aura lo. Lalu cara lo berinteraksi. Lo pernah sadar gak? Ada orang yang kalau ngobrol tuh gak pernah ngejudge, gak motong omongan, dan bikin kita ngerasa dihargai. Itu bukan karena mereka jago ngomong, tapi karena mereka jago hadir. Hadir sepenuhnya, ngedengerin tanpa sibuk mikirin balasan. Itu bentuk kasih energi positif langsung ke lawan bicara. Yang terakhir, kebiasaan kecil yang konsisten. Nolong orang tanpa pamrih, jaga kebersihan diri, bahkan ngerapiin kamar. Semua itu ngasih sinyal kalau batin lo tertata. Dan orang bakal bisa ngerasain getarannya, walaupun tanpa lo pamer. Nah, kalau lo udah ngerawat pikiran, emosi, dan tindakan, saatnya masuk ke bagian paling seru, panen aura. Panen aura itu bukan sulap, tapi hasil alami dari proses yang lo jalanin. Apa aja yang bisa lo panen? Pertama, rasa tenang dalam diri. Lo gak jadi gampang ke-trigger, gak gampang goyah sama omongan orang. Hidup lo rasanya lebih ringan. Kedua, hubungan yang lebih hangat. Orang bakal lebih nyaman dekat lo. Rezeki, relasi terbuka. Bahkan peluang kerja atau bisnis bisa datang dari arah yang gak lo sangka. Ketiga, daya tarik alami. Lo gak perlu sok keren atau pura-pura humble. Aura lo sendiri udah jadi magnet. Orang akan datang karena ngerasa adem sama vibe lo. Cocok. Dan ini yang paling penting, keberlimpahan batin. Karena aura positif itu kayak frekuensi. Dia bisa bikin lo selaras sama peluang, rezeki, dan keberuntungan yang sebelumnya kayak susah ngejangkau lo. Itulah momen panen aura farm. Saat lo sadar yang lo rawat selama ini ternyata berbuah manis. Pada akhirnya,
Aura farming bukan cuma soal lu bikin diri lu enak dilihat atau dirasain. Lebih dari itu, ini soal menjadi manusia yang hadir penuh, yang auranya bukan cuma nyuburin dirinya sendiri, tapi juga orang-orang di sekelilingnya. Hidup ini udah cukup berat kawan, tapi bayangin kalau tiap orang bawa aura adem. Dunia nggak cuma jadi tempat kita bertahan hidup, tapi tempat kita tumbuh bareng-bareng. Jadi ingat ya kawan, setiap hari lu kasih pilihan. Mau ngerawat kebun batin lu atau ngebiarin dia kering penuh semak belukar. Mau jadi orang yang bikin adem atau jadi sumber panas yang bikin orang kabur. Kalau lu sabar, konsisten, dan tulus, lu bakal ngerasain sendiri hasilnya. Hidup yang lebih ringan, rezeki yang ngalir, dan hati yang selalu punya ruang buat bahagia. Itulah seni merawat dan memanen aura. Itulah aura farming.